Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penggunaan dan perawatan neraca analitik. Anggota kelompok kami yaitu saya, Fatina Alisa Budiman dengan NIM akhir 079. Saya Maulidia Nur Alisya dengan NIM akhir 096. Saya Siti Mudrika dengan NIM akhir 114. Saya Emir Irfan Hilmi Effendi dengan NIM akhir 106. Saya Muhammad Syauqi Nur Wafik dengan NIM akhir 051. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Definisi neraca analitik. Neraca analitik merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Neraca ini mampu mengukur massa hingga ketelitian dalam skala miligram atau bahkan lebih kecil, sehingga sangat penting dalam penelitian ilmiah, analisis kimia, farmasi, dan berbagai bidang lain yang memerlukan hasil pengukuran yang sangat akurat. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja dari neraca analitik, yaitu menimbang suatu bahan kimia dengan tanpa adanya pengaruh udara bebas sehingga dapat dihasilkan pengukuran secara akurat. Next. Selanjutnya ada fungsi dari neraca analitik. Yang pertama, untuk mengukur massa zat cair atau padat yang sangat kecil. Yang kedua, untuk mengukur massa zat dengan ketelitian tinggi, yakni sekitar 0,001 sampai 0,0001 gram. Dan yang ketiga, untuk menentukan persentase massa zat terhadap zat yang lain. Bagian-bagian neraca analitik. Next. Yang pertama ada balance plate atau pen, wadah untuk menimbang bahan sampel untuk pengukuran massa. Selanjutnya ada power button, yaitu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keseimbangan. Yang ketiga ada tombol TR yang digunakan mengimbang kembali sistem dan kembali ke netral atau nol. Terus yang keempat ada mode tombol mode yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem konversi pengukuran sehingga sistem konversi dapat diubah seperlunya. Yang kelima ada draft shield. Pelindung ini dimasukkan ke dalam desain neraca analitik untuk memberikan perlindungan dari faktor luar seperti aliran udara dan debu yang dapat mengurangi presisi. Next. Selanjutnya ada balance plate. Kaki ini memungkinkan keseimbangan dibawa ke posisi acuan. Kaki ini dapat digerakkan dan gelembung penyeimbang atau water pass atau plumb bob menentukan posisi acuan. Yang selanjutnya ada level indikator untuk memeriksa keseimbangan level dan yang terakhir display panel untuk menampilkan berbagai informasi seperti hasil, kesalahan ASI untuk pengaturan fungsi dan fungsi yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada cara kerja dari neraca analitik. Yang pertama, hubungkan neraca analitik dengan sumber arus listrik. Yang kedua, nyalakan neraca analitik dengan menekan tombol on. Yang ketiga, masukkan gelas arloji kosong untuk menimbang zat padat atau botol timbangan untuk zat cair. Next. Yang keempat, tekan tombol ReZero untuk mengembalikan neraca analitik digital pada posisi angka 0. ReZero itu tombol yang digunakan untuk mengoreksi massa wadah sampel kosong. Yang kelima, ambil wadah timbang, gelas arloji atau botol timbang, kembali dan masukkan sampel yang akan ditimbang ke dalam wadah tersebut. Yang keenam, masukkan wadah timbang yang sudah berisi sampel kembali ke dalam neraca, kemudian tutup penutup kaca neraca dengan rapat. Yang ketujuh, amati bobot atau berat sampel yang ditimbang pada layar neraca. Yang kedelapan, jika sudah selesai menimbang, bersihkan kembali bagian
dalam timbangan dengan hati-hati menggunakan tisu. Berapa jenis-jenis neraca analitik secara umum? Yang pertama itu ada analog, yaitu timbangan analitik. Analog merupakan timbangan analitik yang proses pengoperasiannya masih manual. Yang kedua yaitu adalah digital, yaitu sebuah neraca analitik digital timbangan yang penggunaannya lebih mudah daripada neraca analitik analog, yang penggunaannya itu hanya perlu menempatkan zat yang ingin diukur pada wadah yang sudah disediakan untuk mengetahui masanya. Setelah itu, untuk jenis-jenis neraca analitik berdasarkan ketelitiannya, yaitu ada neraca halus atau mikro. Yang mana neraca halus atau mikro ini adalah neraca yang biasa digunakan di laboratorium karena memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 4 digit atau 0,001 atau 5 digit 0,0001, bahkan 6 digit yaitu 0,000001. Setelah itu ada neraca analitik kasar. Selanjutnya adalah kelebihan-kelebihan neraca analitik. Yang pertama ialah neraca analitik memiliki tingkat akurasi atau ketelitian yang sangat baik, bahkan hingga 0,0001 gram. Selanjutnya, neraca analitik digital mudah dalam penggunaan karena lebih praktis dan efektif sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa neraca analitik digital bahkan sudah memiliki fitur internal calibration yang memungkinkan kita melakukan kalibrasi sendiri. Selanjutnya, neraca analitik pun juga memiliki kekurangan. Di antaranya, neraca analitik membutuhkan sumber listrik untuk mengoperasikannya, sehingga dapat pemborosan listrik. Neraca analitik memiliki satuan batas maksimal. Itu sebabnya perlu mengetahui spesifikasi lebih lanjut mengenai timbangan analitik yang kita butuhkan. Yang ketiga, harga atau investasi yang cukup mahal, terlebih jika terdapat kerusakan. Setelah itu ada cara perawatan dari neraca analitik ini. Yang pertama itu menempatkan timbangan analitik pada meja atau bagian yang datar. Dan usahakan yang mana untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Setelah itu yang kedua, tidak diperkenankan menjatuhkan material terlalu ekstrim pada timbangan analitik, walaupun berat material masih dalam batasan ukur. Yang ketiga itu tidak diperkenankan untuk menempatkan bahan kimia atau bahan kimia berbahaya pada plet timbangan analitik secara langsung. Gunakan wadah lain untuk menampungnya terlebih dahulu. Yang keempat, jika material yang akan Anda timbang memiliki suhu yang ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, contohnya, tunggu hingga menemukan suhu ruang atau normal. Yang kelima, menggunakan kuas yang terlalu keras saat membersihkan timbangan analitik. Yang keenam, terlalu sering menggeser atau memindahkan timbangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengkalibrasian neraca analitik. Yang pertama, pastikan timbangan terletak pada bidang meja yang datar, tidak miring dan tidak bergelombang pada meja. Yang kedua, atur waterpas timbangan pada posisi seimbang.
Yang ketiga, hidupkan timbangan dengan menekan tombol on, biarkan timbangan selama 30 menit untuk pemanasan. Yang keempat, siapkan anak timbangan standar bersertifikat SI. Yang kelima, lakukan penimbangan anak timbangan mulai yang bermassa paling kecil. Selanjutnya yang keenam, catat hasil penimbangan anak timbangan pada tabel pengamatan. Yang ketujuh, angkat anak timbangan dari piringan, kemudian timbangan dinolkan terlebih dahulu dengan menekan tombol 0 sebelum melanjutkan menimbang massa anak timbangan yang lain. Yang kedelapan, ulangi penimbangan sampai 3 kali pengulangan. Selanjutnya yang kesembilan, lakukan langkah 5, 6, 7, dan 8 untuk menimbang massa anak timbangan yang lain. Yang ke-10, hitung massa rata-rata hasil timbangan untuk setiap anak timbangan. Selanjutnya, toleransi perbedaan yang masih dapat diterima saat kalibrasi adalah sebagai berikut. Anak timbangan berbobot 1-5 mg kurang lebih 0,014 mg. Untuk anak timbangan berbobot 100-500 mg kurang lebih 0,025 mg. Dan yang terakhir, anak timbangan berbobot 1-5 gram kurang lebih 0,054 mg. Selanjutnya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan neraca analitik. Yang pertama ada tidak mengkalibrasi neraca sebelum digunakan. Jadi neraca analitik harus dikalibrasi secara teratur untuk memastikan hasilnya akurat. Pengabaian kalibrasi dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Yang kedua, ada tidak memastikan kebersihan timbangan. Debu, tumpahan bahan kimia, atau sisa sampel pada timbangan dapat mengganggu hasil pengukuran. Yang ketiga, ada penempatan yang tidak stabil. Neraca analitik harus ditempatkan pada permukaan yang datar, stabil, dan bebas dari getaran. Pengaruh lingkungan seperti angin dari AC atau kipas juga dapat mempengaruhi hasil. Yang keempat, ada membiarkan pintu penutup terbuka. Jika neraca analitik dilengkapi dengan pintu pelindung, membiarkan pintu terbuka saat menimbang dapat menyebabkan hasil pengukuran terganggu oleh aliran udara. Yang kelima, menggunakan neraca di lingkungan yang tidak sesuai. Lingkungan dengan suhu yang berubah-ubah, kelembapan tinggi, atau medan magnet dapat mempengaruhi akurasi timbangan. Yang keenam, melebihi kapasitas maksimum neraca. Menimbang sampel yang lebih berat dari kapasitas neraca dapat merusak komponen sensitif di dalamnya. Yang ketujuh, tidak memperhatikan toleransi waktu stabilisasi. Neraca analitik memerlukan waktu beberapa detik untuk mencapai stabilitas sebelum menunjukkan hasil yang akurat. Mengambil bacaan terlalu cepat dapat menghasilkan data yang salah. Dan yang terakhir, mengabaikan pemeliharaan rutin. Kurangnya perawatan seperti pembersihan atau pemeriksaan teknis secara berkala dapat menyebabkan kerusakan atau kesalahan pengukuran. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita menggunakan alat neraca analitik. Yang pertama, dalam penempatannya itu lokasi neraca analitik harus terletak pada ruangan yang terpisah dengan laboratorium. Yang kedua, neraca analitik harus menggunakan meja yang datar dan stabil. Yang ketiga, neraca analitik tidak boleh kontak langsung dengan cahaya. Selanjutnya dalam penggunaannya itu yang pertama, penyimpanan neraca dan kebersihan dalam penggunaannya. Yang kedua, kedudukan neraca harus diatur dengan skrup dan posisi neraca harus horizontal dengan waterpass. Yang ketiga, pengecekan wajib dilakukan sebelum menggunakan neraca analitik. Yang keempat, ketika digunakan, terkadang neraca tergoncang dan posisi neraca tidak seperti keadaan semula. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.